Pemirsa apa kabar? Saya Le Suryati membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 November. Pemungutan suara pemilihan Presiden AS sedang berlangsung. Saat ini suara Donald Trump dari Partai Republik unggul di sebagian besar negara bagian dari calon Partai Demokrat Kamala Harris dalam perolehan suara elektoral. Di lain pihak, FBI menerima pesan bom palsu di 4 negara bagian. Sumber pesan diduga berasal dari Rusia. Beberapa masalah muncul di sejumlah TPS pemilihan Presiden Amerika Serikat. Di Pennsylvania, sistem perangkat lunak di salah satu TPS rusak, membuat pemilih tidak dapat memindai surat suara mereka yang setelah selesai diisi. Pengadilan memutuskan untuk memperpanjang waktu pemungutan suara selama 2 jam. Di Pennsylvania, negara bagian mengambang yang krusial, terjadi kerusuhan di sebuah kantor pemilu. Sementara di Wisconsin, sekitar 31.000 surat suara dijadwalkan dihitung ulang karena masalah teknis. FBI melaporkan negara-negara bagian mengambang seperti Georgia, Michigan, Arizona, dan Wisconsin menerima ancaman bom melalui surel yang berasal dari domain Rusia. Pemerintah sementara menyimpulkan bahwa pesan tersebut palsu, meskipun 2 TPS di Georgia sempat ditutup sementara. Calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, memberikan suaranya di Florida dengan pengamanan ketat dari pihak berwenang. Calon presiden dari Partai Demokrat, Kamala Harris, telah menyelesaikan pemungutan suara melalui pos pada akhir pekan. Pada 5 November, ia menghadiri acara partai untuk mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya. Harris dan Trump sama-sama berharap dapat mencetak sejarah dalam pemilihan tahun ini. Harris berharap bisa menjadi presiden perempuan pertama AS, sementara Trump berusaha menjadi presiden kedua yang terpilih 2 kali dengan masa jabatan yang tidak berturut-turut sejak 1982. Pemilu AS telah memicu ketegangan sensitif di Selat Taiwan. Biro Keamanan Nasional menyatakan siapapun yang terpilih, hubungan Taiwan AS akan memasuki babak baru dan juga percaya bahwa dalam hal kebijakan lintas selat, AS akan melanjutkan tindakannya dalam mengekang Tiongkok dan bersikap ramah terhadap Taiwan dan akan terus menjaga komunikasi strategis dengan pemerintah baru AS. Apakah hasil pemilihan Presiden Amerika Serikat dapat memengaruhi hubungan Taiwan-AS? Dirjen Biro Keamanan Nasional, Tsai Ming-yen dalam laporannya pagi ini menyatakan bahwa saat ini tidak tepat untuk memprediksi hasil apapun. Taiwan akan terus menjaga komunikasi strategis dengan pemerintah AS saat ini dan yang akan datang, dengan fokus pada penyesuaian kembali isu-isu kerjasama Taiwan-AS di tahap berikutnya, termasuk di bidang pertahanan, ekonomi dan perdagangan, serta rantai pasokan. Taiwan juga berencana mengusulkan lebih banyak rencana kerjasama konkret untuk memperdalam hubungan Taiwan-AS. Tsai Ming-yen mengungkapkan bahwa fokus berikutnya adalah proses transisi pemerintahan AS. Bironya akan memperkuat kerjasama dengan sekutu internasional dan bertukar informasi terkait tentang calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump, yang baru-baru ini menyatakan Taiwan perlu meningkatkan anggaran pertahanannya hingga 10% dari PDB. Apakah ini akan memengaruhi pembelian senjata Taiwan jika Trump terpilih? Wakil Menteri Pertahanan Paul Hong-hui memberikan tanggapan. 在地缘战略上来讲，有我们的重要性。那我们做好我们自己本分的工作。 Dalam perkembangan mengenai pembelian senjata, Kementerian Pertahanan Nasional mengonfirmasi bahwa 11 dari 29 sistem peluncur roket HIMARS yang dipesan Taiwan dari AS telah dikirim. Selain itu, rudal TOW-2B dan tank M1 juga dijadwalkan tiba di Taiwan pada akhir tahun ini. Pasca Taifun Kongre, wabah melioidosis kembali memanas. Total 105 kasus lokal telah tercatat pada tahun ini, di antaranya 21 kasus kematian. Selain itu, kasus enterovirus telah meningkat signifikan. Jumlah pasien yang berobat ke dokter di seluruh Taiwan mencapai 20.000 kasus pada pekan lalu, mencatat rekor tertinggi untuk periode yang sama dalam 10 tahun. Wabah melioidosis menimbulkan kekhawatiran. Bertambah 4 kasus pada pekan lalu, terkonsentrasi di kota Kaohsiung dan kota Tainan. Pasien yang tertular umumnya berusia lanjut dan menderita penyakit kronis. Total 105 kasus melioidosis lokal pada tahun ini, dan semuanya terjangkit pasca taifun. Di antaranya terdapat 21 kasus kematian. CDC memperingatkan bahwa 1 bulan pasca taifun merupakan periode berisiko tinggi. Wabah enterovirus tahun ini disebabkan oleh banyaknya jenis enterovirus dan merendahnya kekebalan tubuh karena COVID-19. Total 265 kelas ditangguhkan karena enterovirus pada pekan lalu. Diprediksi mencapai puncaknya pada akhir November dan merendah pada akhir Desember.
Bubuk kari racikan merek Flying Horse yang diproduksi oleh pabrik Chisenhong di Tolyo ditemukan mengandung zat pewarna sultan merah nomor 1 yang diduga dapat menyebabkan kanker. Saat ini bubuk kari racikan tersebut telah dipasarkan ke 9 kota dan kabupaten, termasuk kota Taipei, kota New Taipei, dan kota Taichung. Setelah diberitakan, tidak sedikit kabupaten dan kota segera mengumumkan bahwa bubuk kari dan cabai dilarang digunakan untuk makan siang di sekolah mulai hari ini. Penyedia catering pusing saat ingin memasak makan siang bergizi untuk siswa. Ini karena belakangan terdengar bahwa produk bubuk kari merek Flying Horse dari pabrik Chisenhong di Tolyo terdeteksi mengandung zat Sudan 1 yang diduga bersifat karsinogenik. Beberapa kota dan kabupaten pun segera mengumumkan pelarangan penggunaan bubuk kari atau cabai dalam makan siang bergizi sekolah. 新北市即日起至明年1月20日，学校午餐暂缓使用辣椒粉及咖喱粉等调味料。 Bubuk kari dari Chisenhong tersebut telah beredar di pasar dan dipasok ke 9 kota dan kabupaten. Saat ini Departemen Kesehatan masing-masing tempat telah diinstruksikan untuk menarik produk tersebut dari pasaran. Penyedia catering menyatakan bahwa 8 kota dan kabupaten juga telah melarang penggunaan bubuk kari dan cabai. Ini bukan pertama kalinya produk Chisenhong ditemukan mengandung zat Sudan merah. Setiap kali skandal keamanan pangan terkait zat Sudan merah sampai ke sekolah, penyedia catering harus mengganti menu mereka yang menimbulkan kesulitan bagi mereka. 卫福部相关主管机关应该从边境管制这个因为1年2次，我觉得真的是这个有点夸张去造成我们末端消费者的一个恐慌。 Produk bermasalah ini berjumlah lebih dari 5.000 kotak, dengan sekitar 40% diantaranya telah ditarik dari peredaran. Kementerian Pendidikan juga mengumumkan penghentian penggunaan produk tersebut dalam makan siang sekolah hingga 20 Januari tahun depan. Gunung Lewatobi laki-laki di Indonesia yang baru meletus pada bulan Januari kembali erupsi pada tanggal 3 larut malam. Lahar dan abu vulkanik panas menyembur ke desa yang berjarak beberapa kilometer dan sedikitnya 10 warga tewas. Gunung berapi Lewatobi laki-laki di Indonesia bagian timur erupsi beberapa kali pada tanggal 3 larut malam hingga tanggal 4 dini hari. Namun karena cuaca buruk akhir-akhir ini, tanda-tanda sebelum letusan tidak teramati. Tiba-tiba batu lava berjatuhan dan menyebabkan atap rumah warga bocor pada larut malam. Sedikitnya 10 warga tewas karena tidak sempat menyelamatkan diri. Abu vulkanik panas menyembur mencapai ketinggian 2 km dan beberapa desa dalam jarak 7 km terkubur abu vulkanik panas. Pihak otoritas segera mengevakuasi puluhan ribu warga di 10 desa yang terdampak dan tingkat kewaspadaan setempat dinaikkan ke level tertinggi. Para pemirsa sekalian, sekian wadah berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.